Coba deh, lihat hewan peliharaan Anda. Pernah nggak kepikiran kalau di balik mata mereka yang tampak jinak itu tersembunyi sesuatu yang jauh lebih purba, lebih liar? Ternyata naluri itu nggak pernah benar-benar hilang loh. Siap-siap, karena kita akan melihat sebuah transformasi biologis yang benar-benar di luar dugaan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya seekor babi ternak yang kelihatannya kalem dalam satu generasi aja bisa berubah jadi hewan buas bertaring yang super agresif? Ini bukan fiksi ya. Ini adalah fenomena biologis nyata yang terjadi di sekitar kita. Dan kutipan ini, wah pas banget. Kita nggak cuma ngomongin perubahan kelakuan biasa. Ini adalah metamorfosis total, baik fisik maupun naluri, yang mengubah hewan ternak jinak menjadi versi liar dari nenek moyang mereka. Oke, mari kita bedah transformasi yang luar biasa ini. Kita mulai dari studi kasus yang paling dramatis, si babi. Jadi begini, babi domestik yang lepas ke alam liar itu nggak sekedar bertahan hidup loh. Mereka seolah-olah terlahir kembali. Taring mereka yang tadinya biasa aja, tumbuh jadi senjata tajam, bulunya jadi tebal dan kasar untuk perlindungan. Mereka bahkan membentuk kelompok sosial yang kompleks dengan aturan yang ketat. Singkatnya, mereka berubah dari hewan ternak jadi mesin penyintas yang sempurna. Jadi, apa sih nama ilmiah di balik keajaiban ini? Dan gimana semua ini bisa terjadi? Yuk kita buka buku sains dan cari tahu jawabannya. Nah, istilah kuncinya adalah feralisasi. Ini adalah proses di mana hewan domestik saat mereka kembali ke alam liar seakan-akan membuka lagi cetak biru genetik dari nenek moyang liar mereka dan mulai memunculkan sifat-sifat yang sudah lama terpendam. Dan ini dia inti dari semuanya. Selama ribuan tahun proses domestikasi, kita itu nggak pernah benar-benar menghilangkan gen liar dari hewan-hewan ini. Gen itu masih ada di sana, tersembunyi di dalam DNA mereka, ibarat kode program yang lagi tidur, cuma nunggu perintah yang tepat untuk aktif lagi. Coba bayangkan seperti ini. Domestikasi itu ibarat proses mematikan saklar untuk gen-gen liar kayak agresi dan menyalakan saklar untuk gen-gen jinak. Nah, feralisasi itu kebalikannya. Begitu dilepas ke alam liar, tekanan lingkungan memaksa saklar gen untuk bertahan hidup itu menyala kembali. Oke, jadi gen itu bisa dinyalakan dan dimatikan kayak saklar lampu. Tapi, apa yang menekan saklar itu? Mekanisme di baliknya ini, wah, luar biasa keren. Jawabannya ada di bidang ilmu yang namanya epigenetika. Gampangnya gini, DNA itu ibarat buku resep. Nah, epigenetika itu kokinya yang memutuskan resep mana yang mau dimasak hari ini. Buku resepnya sih nggak berubah, tapi makanan yang dihasilkan bisa beda banget tergantung resep mana yang dipilih si koki. Prosesnya dimulai saat seekor hewan terlepas ke alam liar. Stres karena harus cari makan sendiri, menghindari predator, itu semua jadi pemicunya. Sinyal-sinyal kimiawi lalu dikirim ke DNA mereka seolah-olah memberi perintah. Nyalakan gen bertahan hidup kuno itu, dan matikan gen-gen jinak yang bikin kamu bergantung sama manusia. Para ilmuwan bahkan punya julukan keren untuk ini, gen siluman atau stealth genes. Gen-gen ini diwariskan turun-temurun, bersembunyi di balik layar, cuma menunggu kondisi yang pas untuk muncul lagi dan mengambil alih kendali. Nah, ini jadi bikin kita mikir ya, kalau semua hewan domestik punya gen siluman ini, apa artinya anjing pudel di rumah bisa tiba-tiba berubah jadi serigala gitu? Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Jadi, beneran nggak sih anjing pudel Anda atau sapi perah di peternakan bisa tiba-tiba kembali ke wujud nenek moyang liarnya? Yuk kita lihat datanya. Dan hasilnya mungkin bakal bikin Anda kaget. Di perintan paling atas, bukan kucing atau anjing, tapi ikan. Betul, ikan peliharaan yang dilepas ke alam liar itu jadi liar dengan sangat cepat. Kucing ada di posisi kedua. Sementara itu, di ujung spektrum ada sapi modern yang hampir nggak punya kesempatan sama sekali untuk kembali ke wujud liarnya. Terus kenapa beda-beda banget? Ada dua faktor utama. Pertama, seberapa dekat hubungan genetiknya dengan nenek moyang liarnya. Kucing domestik, contohnya, secara genetik itu hampir identik dengan kucing liar Afrika. Kedua, seberapa jauh campur tangan manusia lewat pembiakan selektif. Sapi modern misalnya, udah dibiarkan secara ekstrim untuk produksi susu, sampai banyak sifat bertahan hidupnya hilang permanen. Nah, kemampuan beradaptasi yang luar biasa ini ternyata punya sisi gelapnya. Sekarang, mari kita lihat gimana proses biologis ini berhubungan dengan salah satu masalah ekologis terbesar di dunia nyata. Perubahannya itu cepet banget loh. Generasi pertama yang kabur mungkin masih agak giguk. Tapi keturunannya, cuma butuh 2-5 generasi, mereka bisa jadi sama liarnya dengan nenek moyang mereka dari ribuan tahun yang lalu. Dan disinilah letak masalah besarnya.
Viralisasi itu seperti mesin biologis yang menciptakan banyak spesies invasif paling berbahaya di dunia. Setiap kali ada orang yang melepas hewan peliharaannya ke alam, secara nggak sadar mereka sedang menarik pelatuk dari mesin evolusi yang sangat kuat ini. Kenapa mereka jadi berbahaya banget? Karena mereka ini paket komplit. Mereka punya kemampuan adaptasi super dari nenek moyang liarnya, tapi di saat yang sama, mereka seringkali kehilangan rasa takut sama manusia. Mereka berkembang biak dengan cepat, dan di lingkungan baru biasanya nggak ada predator alami yang bisa mengendalikan populasi mereka. Ini resep yang sempurna untuk bencana ekologis. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin merinding. Apakah hewan peliharaan kesayangan kita itu benar-benar jinak? Atau jangan-jangan mereka sebenarnya hanyalah hewan liar yang sedang dipaus, menunggu pemicu yang tepat untuk membangunkan kembali naluri purba yang tersembunyi jauh di dalam diri mereka? Coba Anda renungkan.